Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Mega, gadis kecil berambut kucir 2, mengenal voli bukan dari sekolah atau pelatih profesional, tapi dari lapangan tanah merah di pinggir desa. Setiap sore, ia mengintip para pemuda bermain, bola bergulir dan suara tawa memenuhi udara. Meski hanya menonton dari balik pagar bambu, hatinya berdebar seolah ikut bermain. Ayahnya, seorang buruh tani, tak pernah benar-benar paham mengapa anaknya begitu terobsesi dengan olahraga itu. Namun Mega gigih, membuat bola dari kain bekas dan meminta teman-temannya menjadi lawan tandingnya. Dari peluh dan debu, tumbuhlah impian besar dalam dada kecilnya. Di balik kesederhanaan keluarganya, Mega diam-diam menyimpan harapan yang lebih tinggi dari langit Jember yang cerah, menjadi atlet voli nasional. Mimpi itu mungkin terdengar terlalu besar untuk seorang gadis desa, tapi tidak bagi Mega. Baginya, tak ada batas untuk mimpi, selama ia terus melompat dan mencoba meraihnya. Pada usia 12 tahun, Mega mendapat tawaran dari seorang pelatih yang kebetulan melihatnya bermain saat kunjungan ke sekolah. Pelatih itu menawarkan beasiswa latihan di Surabaya, kesempatan langka yang bisa membuka jalan ke karir profesional. Tapi harga yang harus dibayar adalah jauh dari keluarga dan kampung halamannya. Ibu Mega sempat menolak, tak sanggup membayangkan putri kecilnya hidup sendiri di kota besar. Tapi Mega meyakinkannya dengan mata berbinar dan suara yang mantap. Ia ingin mencoba, walau itu berarti meninggalkan rumah, ladang, dan tawa sahabat kecilnya. Keputusan itu mengubah segalanya. Dengan koper kecil dan bola kain usang, Mega berangkat ke Surabaya. Di dalam bus, ia menangis diam-diam, tapi di balik air mata itu, tekadnya tak pernah pudar. Ia tahu, ini langkah pertama menuju mimpi besarnya. Klub pertamanya di Surabaya bukanlah tempat yang hangat dan ramah. Mega, si gadis desa, harus bersaing dengan anak-anak kota yang telah lebih dulu terlatih dan percaya diri. Ia kerap dipandang sebelah mata karena aksennya dan teknik yang belum sempurna. Hari-hari pertamanya di klub diwarnai rasa lelah, nyeri otot, dan keraguan. Tapi Mega tak menyerah. Ia datang lebih awal dari yang lain, berlatih lebih lama, dan mengulang-ulang teknik servis hingga tangannya memar. Pelatih mulai memperhatikannya, bukan karena bakat, tapi karena tekadnya. Beberapa bulan kemudian, Mega akhirnya dipercaya untuk ikut turnamen junior antar klub. Meski hanya sebagai pemain cadangan, itu adalah kemenangan kecil bagi dirinya. Ia tahu, setiap langkah, sekecil apapun, akan membawanya lebih dekat ke panggung besar. Di usia 17 tahun, saat mulai dipercaya menjadi starter di pertandingan penting, Mega mengalami cedera lutut yang serius. Sebuah lompatan salah saat memblok bola membuatnya terjatuh keras, dan ia langsung tahu ada yang tidak beres. Rasa sakitnya bukan seperti biasanya, ia tak bisa berdiri, apalagi berjalan. Dokter menyarankan istirahat total selama berbulan-bulan, bahkan menyebut kemungkinan terburuk, Mega mungkin tak bisa kembali bermain di level yang sama. Dunia Mega runtuh. Untuk pertama kalinya, ia meragukan segalanya. Apakah mimpinya harus berakhir di sini, di meja perawatan? Namun, Mega bukan tipe yang menyerah begitu saja. Dalam masa pemulihan, ia belajar tentang tubuhnya, tentang kekuatan mental, dan pentingnya kesabaran. Ia mulai terapi perlahan, meniti langkah dari awal lagi.
Rasa sakit itu jadi guru. Ia bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dengan semangat yang bahkan lebih besar daripada saat pertama kali ia memegang bola. Beberapa tahun setelah cedera itu, Mega akhirnya mengenakan jersey merah putih, mewakili Indonesia di ajang SEA Games. Momen itu seperti mimpi yang menjadi nyata, dari lapangan tanah di Jember ke panggung internasional. Ia berdiri di antara para atlet terbaik Asia Tenggara, tapi tak gentar sedikit pun. Di semifinal melawan Thailand, Mega tampil luar biasa. Blok-bloknya tajam, smashnya keras dan presisi. Ia jadi sorotan, bukan hanya karena permainannya, tapi juga karena latar belakangnya yang menginspirasi. Para komentator menyebutnya si petir dari Jember. Saat Indonesia meraih medali emas, air mata Mega jatuh tak terbendung. Bukan hanya karena kemenangan, tapi karena semua luka, rindu, dan perjuangan yang terbayar tuntas. Ia bukan lagi gadis kecil yang mengintip dari balik pagar. Ia kini bintang, dan mimpinya sudah benar-benar terbang tinggi. Setelah tampil gemilang di SEA Games, tawaran mengejutkan datang dari klub voli profesional Korea Selatan, Red Sparks. Banyak yang meragukan keputusan Mega untuk menerima bahasa berbeda, gaya permainan yang asing, dan level kompetisi yang lebih tinggi. Tapi bagi Mega, ini bukan sekadar tawaran, ini adalah ujian terbesarnya. Ia tahu, menolak berarti tetap di zona nyaman. Tapi Mega sudah terbiasa mengambil risiko. Ia memilih terbang ke negeri ginseng, dengan tekad membawa nama Indonesia lebih jauh lagi. Keputusannya bukan soal berani, tapi soal percaya pada kemampuan sendiri. Dengan doa dari keluarga dan dukungan pelatih lamanya, Mega resmi bergabung dengan Red Sparks. Di dadanya berdebar rasa gugup, tapi juga semangat yang tak pernah padam. Di sana, di tanah asing, Mega bersiap untuk membuktikan bahwa gadis dari Jember ini bisa bersinar di panggung yang lebih besar. Langkah pertama di Korea Selatan terasa seperti memasuki dunia lain. Salju, huruf-huruf asing, makanan pedas yang tak dikenalnya, semuanya membuat Mega merasa seperti alien. Di ruang ganti, ia sering hanya tersenyum dan mengangguk, tak paham sepatah kata pun dari rekan-rekannya. Namun, Mega tak mau terjebak dalam rasa asing itu. Ia mulai mencatat kata-kata baru, belajar bahasa dari aplikasi dan buku kecil yang selalu dibawanya. Ia menonton drama Korea bukan untuk hiburan, tapi untuk memahami bagaimana orang-orang di sekitarnya berpikir dan berbicara. Hari-hari berlalu dengan rasa sepi, tapi Mega tahu adaptasi butuh waktu. Di setiap latihan, ia menjawab rasa asing itu dengan kerja keras. Ia menyambut dunia baru bukan dengan takut, tapi dengan tekad untuk menjadikannya rumah kedua. Pelatih Park Mi-hye dikenal keras dan tegas. Dari hari pertama, ia langsung mengkritik cara bermain Mega yang dinilainya terlalu lembut. Setiap kesalahan dibalas dengan teriakan, dan setiap latihan terasa seperti medan perang. Mega sempat tertekan, bertanya-tanya apakah keputusannya benar. Namun, di balik sikap dingin itu, Mega mulai menyadari bahwa Park Mi-hye adalah sosok yang jujur dan adil. Ia tak pernah memuji sembarangan, tapi setiap kritiknya mendorong Mega jadi lebih baik. Perlahan, hubungan mereka berkembang dari ketegangan menjadi saling hormat. Park Mi-hye melihat sesuatu yang spesial dalam diri Mega, insting tajam dan ketekunan langkah. Ia mulai memberikan waktu ekstra untuk melatih Mega secara pribadi. Dan meski masih jarang tersenyum, Park mulai percaya bahwa Mega bisa menjadi salah satu pemain kunci Red Sparks. Masalah komunikasi menjadi batu besar di jalan Mega. Ia sering tak mengerti instruksi di lapangan, dan bahkan hal-hal kecil seperti bercanda dengan rekan setim menjadi tantangan. Rasa frustrasi kerap datang, membuatnya merasa tertinggal. Tapi Mega tidak tinggal diam. Ia mulai mencatat kalimat-kalimat penting di jurnal kecilnya dan mempraktikannya setiap hari.
Ia minta bantuan penerjemah tim dan bahkan mencoba mengikuti kelas bahasa Korea setelah latihan. Ketekunannya perlahan membuahkan hasil. Saat ia akhirnya bisa memahami satu instruksi tanpa bantuan, senyum kecil muncul di wajah Park Mi-hye. Dan ketika ia bisa memimpin rotasi dalam bahasa Korea untuk pertama kalinya, rekan-rekannya memberi tepuk tangan. Mega sadar, bahasa bukan sekadar kata, ia adalah jembatan untuk menjadi bagian dari tim. Tinggal di Korea Selatan mengajarkan Mega bahwa budaya tak hanya soal makanan atau pakaian, tapi cara berpikir, bekerja, dan hidup. Ia terkejut dengan kedisiplinan yang nyaris tanpa kompromi, serta bagaimana semua berjalan dengan ritme yang teratur dan cepat. Awalnya, Mega merasa tertinggal. Ia rindu suasana santai di Indonesia, rindu suara ibu dari dapur, dan obrolan hangat sahabat lamanya. Tapi lambat laun, ia mulai melihat keindahan dalam kebiasaan baru, dari upacara tim sebelum latihan, hingga cara orang Korea menghormati waktu dan usaha. Mega tak lagi sekadar bertahan. Ia mulai menyusuri perbedaan itu dengan hati terbuka. Dari seorang asing, ia menjadi bagian dari keluarga Red Sparks, tidak hanya karena kemampuannya di lapangan, tapi juga karena keberaniannya mencintai hal-hal yang dulu terasa asing. Musim pertamanya bersama Red Sparks dimulai dengan tekanan yang luar biasa. Banyak fans dan media lokal mempertanyakan keputusan manajemen merekrut pemain asing muda dari Indonesia. Mega dianggap sebagai langkah eksperimental, bukan solusi nyata bagi tim yang sedang memburu gelar. Di latihan, ia harus berjuang 2 kali lebih keras dari pemain lain. Ia terus-menerus membuktikan dirinya, baik dalam kecepatan, akurasi, maupun daya tahan fisik. Keringat mengucur setiap hari, tapi Mega tahu itulah harga yang harus dibayar untuk dihormati di liga paling kompetitif di Asia. Pertandingan pertama berjalan sulit. Ia hanya dimainkan di set terakhir, dan meski tidak mencetak banyak poin, pelatih Park melihat sesuatu yang tak dimiliki pemain lain, mental baja. Dan itu jadi awal Mega membalikkan keraguan menjadi rasa percaya. Membangun chemistry bukan soal teknik, tapi kepercayaan. Mega mulai mencari cara mendekati rekan-rekannya. Ia belajar menyapa dengan benar, membawakan camilan khas Indonesia, dan mendengarkan dengan sabar saat teman setim bercerita, walau ia hanya memahami setengah dari ucapannya. Di lapangan, Mega belajar membaca kebiasaan setiap pemain. Ia tahu siapa yang suka menerima bola rendah, siapa yang kuat dalam blocking. Sedikit demi sedikit, ia menyesuaikan irama permainannya dengan mereka. Ketika mereka mulai saling memahami tanpa kata, itulah awal dari perubahan besar. Pertandingan demi pertandingan, komunikasi mulai lancar, bahkan dengan isyarat kecil. Red Sparks tak lagi melihat Mega sebagai pemain asing, ia sudah jadi bagian dari mereka. Mega tidak hanya beradaptasi, tapi membuat semua orang merasa lebih utuh sebagai tim. Pertemuan dengan Pink Spaders, salah satu tim terbaik Korea, jadi ujian nyata bagi Mega. Permainan mereka cepat, presisi, dan agresif. Setiap serangan datang seperti badai, tidak ada waktu untuk ragu. Mega kewalahan di awal, kalah 1 langkah dalam setiap rotasi. Namun alih-alih takut, Mega belajar. Ia menonton ulang video pertandingan, mencatat pola permainan lawan, dan mencari celah untuk menyerang balik. Ia berdiskusi panjang dengan pelatih dan rekan setim, mencoba menyusun strategi yang lebih adaptif. Di pertemuan kedua melawan Spaders, Mega tampil jauh lebih siap. Meski timnya belum menang, kontribusinya terasa. Ia mulai mencetak poin penting dan membaca pola lawan dengan lebih tajam. Dari kekalahan, Mega menemukan cara untuk menjadi lebih tangguh. Di ruang ganti, Mega mulai jadi sosok yang dicari saat suasana menegang. Ia belajar menyemangati dengan kata-kata sederhana tapi tulus. Ia tak berbicara banyak, tapi kehadirannya membawa tenang,
terutama saat tim tertinggal di tengah pertandingan. Pelatih Park melihat perubahan itu. Mega tak hanya jadi penggerak di lapangan, tapi juga perekat di luar lapangan. Ia mengangkat semangat rekan yang jatuh, memuji pemain muda yang tampil baik, dan tak segan mengakui kesalahannya sendiri. Dalam satu momen krusial di musim reguler, saat kapten tim absen karena cedera, Mega diminta mengenakan ban kapten. Meski gugup, ia menjawab tantangan itu dengan ketegasan dan kehangatan. Ia tak menggantikan pemimpin lama, ia menciptakan cara baru untuk memimpin. Pelatih Park Mi-hye yang dulu sering marah kini memandang Mega dengan cara berbeda. Ia mulai membagikan tanggung jawab strategis kepada Mega, mengatur tempo, memberi sinyal rotasi, bahkan menentukan titik serangan utama saat waktu genting. Dalam rapat taktik, Park sering bertanya, "Menurutmu bagaimana?" Sebuah pengakuan diam-diam bahwa suara Mega penting. Dan Mega, yang dulu hanya mengikuti instruksi, kini berani menyampaikan pandangan dengan percaya diri. Pelatih Park melihat Mega bukan lagi sekedar pemain asing berbakat. Ia adalah pemimpin di lapangan dan simbol semangat baru dalam tim. Kepercayaan itu tak datang dengan mudah, tapi Mega telah membuktikan bahwa ia layak menerimanya. Tekanan untuk membawa Red Sparks ke puncak klasemen mulai menghantui Mega. Media terus membicarakan perannya, sponsor mulai masuk, dan ekspektasi dari fans meningkat tajam. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan. Ia mulai kehilangan tidur, memikirkan pertandingan yang belum datang. Ada hari-hari ketika Mega merasa ingin menyerah. Ia merasa terjebak antara ekspektasi dan realita, antara kerja keras dan ketakutan gagal. Namun, ia sadar, ini bukan kali pertama ia merasa sendiri, dan bukan kali pertama ia harus bangkit. Dengan dukungan dari pelatih, tim psikolog, dan surat-surat yang dikirim ibunya dari Jember, Mega mulai mengelola tekanan itu. Ia belajar bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah goyah, tapi tahu bagaimana berdiri kembali setelah terjatuh. Setelah melewati badai mental, Mega mulai tampil lebih tenang dan konsisten. Di beberapa pertandingan terakhir, ia jadi pemain terbaik, memimpin perolehan poin dan menciptakan blok-blok krusial. Media Korea mulai menyebut namanya sebagai MVP potensial. Permainannya tidak hanya bagus, tapi juga elegan. Ia tak terburu-buru, tahu kapan menyerang dan kapan bertahan. Rekan-rekannya semakin percaya padanya, dan Red Sparks mulai menanjak di klasemen dengan stabil. Di akhir pertandingan penting melawan Blue Wales, saat Mega menutup set kelima dengan spike keras yang tak terbendung, seluruh stadion berdiri. Ia tak hanya menemukan ritmenya, ia telah menjadi bagian dari denyut nadi Red Sparks. Musim panjang yang penuh perjuangan akhirnya membawa Red Sparks ke final Liga Korea. Lawan mereka bukan sembarangan, Pink Spaders, tim kuat yang telah mengalahkan mereka 2 kali di musim reguler. Ini bukan hanya soal gelar juara, tapi juga pembuktian. Mega berdiri di tengah lapangan dengan napas yang dalam. Final ini adalah panggung paling besar dalam hidupnya. Dari lapangan tanah merah di Jember ke Stadion Raksasa di Seoul, semuanya terasa seperti mimpi yang hidup. Tapi ia tahu, kali ini bukan saatnya terharu, ini saatnya bertarung. Sorak-sorai penonton menggema saat peluit pertama berbunyi. Mega langsung menunjukkan agresivitas, dengan blok dan spike cepat yang mengejutkan lawan. Ia tak hanya ingin menang, ia ingin membuat semua orang tahu bahwa Red Sparks ada di sini untuk menguasai puncak. Permainan berjalan sangat ketat. Poin demi poin saling kejar, dengan kedua tim tampil ngotot. Mega harus menjaga fokus luar biasa, satu kesalahan kecil bisa merusak momentum. Tekanan tak hanya datang dari lawan, tapi juga dari dalam diri sendiri. Setiap mata tertuju padanya, termasuk kamera-kamera media internasional. Tapi Mega mengingat nasihat pelatih Park, mainkan satu bola, bukan satu pertandingan. Ia mengatur nafasnya,
menyamakan tempo, dan memimpin rotasi dengan ketenangan yang matang. Saat set pertama dimenangkan Pink Spaders, Mega mengumpulkan timnya. "Kita belum selesai," katanya, dengan suara rendah tapi tegas. Kata-kata itu seperti api yang membakar semangat Red Sparks. Mereka kembali ke lapangan dengan nyala baru di mata mereka. Set ketiga menjadi titik balik pertandingan. Skor 1-1, dan siapa yang menang di set ini punya peluang besar merebut gelar. Mega tampil luar biasa, ia seolah tak mengenal lelah, melompat, menepis, dan menyerang tanpa henti. Bola-bola sulit berubah jadi poin di tangannya. Ia mencetak AC yang membuat stadion bergemuruh, lalu melakukan blok krusial yang membalikkan arus permainan. Setiap gerakannya menginspirasi rekan satu tim. Di bangku cadangan, pelatih Park bahkan mulai tersenyum, senyum yang langka, tapi tulus. Red Sparks merebut set ketiga dengan selisih tipis. Dan di tengah tepuk tangan penonton, Mega berdiri tegak, tubuh penuh peluh, tapi mata bersinar. Ia tak hanya memimpin tim, ia menyalakan semangat semua orang yang menonton. Set keempat adalah neraka. Pink Spaders bangkit dengan semangat membara, dan Red Sparks hampir kehilangan arah. Mega tahu, jika mereka kalah di set ini, momentum akan hilang. Ia harus lebih dari sekadar pemain, ia harus jadi tembok dan obor sekaligus. Beberapa kali ia menyelamatkan bola di posisi mustahil, bahkan rela terjatuh keras demi mempertahankan poin. Teman-temannya mulai mengikuti, bermain sekuat tenaga, terinspirasi oleh keberanian Mega. Bahkan pemain senior yang sebelumnya diam, kini meneriakkan dukungan. Di timeout, Mega bicara singkat, "Kita sudah sejauh ini. Jangan biarkan kerja keras ini sia-sia." Kalimat itu menusuk ke hati semua yang mendengarnya. Dan ketika mereka kembali ke lapangan, Red Sparks seperti tim baru, siap menghadapi apapun. Set penentu berjalan seperti film laga. Skor terus imbang hingga akhir, 14-14. Satu kesalahan bisa jadi akhir. Mega, yang sudah kelelahan, masih berdiri tegak. Ia tahu bola terakhir akan datang padanya, dan ia tidak takut. Bola itu datang tinggi dan cepat. Mega melompat, lebih tinggi dari biasanya, dan menghantam bola sekuat yang ia bisa. Smash keras itu menembus pertahanan Pink Spaders dan jatuh di garis belakang. Skor akhir, 16-14 untuk Red Sparks. Stadion meledak. Pemain berlari memeluk Mega, pelatih Park menepuk pundaknya, dan air mata mengalir di pipi Mega. Ia telah memenangkan lebih dari sekadar gelar. Ia telah menaklukkan keraguan, tekanan, dan ketakutan, dan berdiri sebagai juara sejati. Kemenangan itu jadi berita besar. Mega muncul di halaman depan media olahraga Korea, Jepang, bahkan Eropa. Di Indonesia, namanya dielu-elukan sebagai ikon kebangkitan olahraga. Di Korea, ia mendapat julukan yang tak biasa, Volcano from the Tropics, karena semangatnya yang meledak-ledak dan permainannya yang panas membara. Tawaran mulai berdatangan, dari klub-klub Eropa, sponsor besar, hingga undangan sebagai pembicara muda inspiratif. Tapi Mega tetap tenang. Ia tahu, ini semua adalah buah dari kerja keras panjang, bukan keberuntungan sesaat. Di balik semua itu, ia masih gadis dari Jember yang jatuh cinta pada bola voli di lapangan tanah. Dan kini, dengan dunia terbuka di hadapannya, Mega bersiap untuk melangkah lebih jauh lagi. Karena bagi Mega, mimpi tidak berakhir di kemenangan, mimpi terus tumbuh, sejauh keberanian membawanya. Usai pertandingan final yang memukau, Mega dinobatkan sebagai MVP Liga Korea. Saat namanya dipanggil, sorotan lampu dan gemuruh penonton menyambutnya. Dengan mata berkaca, ia melangkah ke podium dan menerima trofi emas yang berat, simbol dari pencapaian luar biasa dan kerja keras bertahun-tahun.
Media menggambarkannya sebagai simbol perubahan, atlet perempuan Asia yang mampu menembus batas budaya, bahasa, dan ekspektasi. Bukan hanya karena permainannya, tapi karena keberaniannya menantang ketidakmungkinan dan tetap rendah hati di tengah sorotan. Banyak gadis kecil yang menatap layar TV hari itu, melihat Mega berdiri gagah, dan mulai bermimpi. Ia bukan hanya MVP di lapangan, ia adalah wajah baru harapan bagi atlet muda, terutama dari Asia Tenggara. Kemenangan Mega menggema hingga ke tanah air. Media nasional memuatnya di halaman depan, tagar bangga Mega jadi trending di berbagai platform, dan ucapan selamat mengalir dari publik hingga pejabat tinggi negara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan ucapan selamat secara terbuka melalui konferensi pers. Ia menyebut Mega sebagai cerminan semangat muda Indonesia yang tangguh dan mendunia. Sambutannya disambut tepuk tangan oleh jurnalis dan masyarakat. Mega sendiri terharu. Baginya, pengakuan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh anak muda Indonesia yang berani bermimpi besar meski berasal dari pelosok. Kini, namanya bukan hanya dikenal di Korea, tapi juga digaungkan dengan bangga di tanah kelahirannya. Tak lama setelah pengumuman MVP, Mega menerima undangan resmi dari Istana Wakil Presiden. Surat itu datang dengan lambang negara yang membuat hatinya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan bisa melangkah sejauh ini. Saat ia tiba di Jakarta, sambutan hangat menantinya. Anak-anak sekolah, penggemar, dan media memenuhi jalan menuju istana. Di ruang pertemuan resmi, ia duduk berdampingan dengan Wakil Presiden, membicarakan olahraga, mimpi, dan masa depan atlet Indonesia. Pertemuan itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Mega diberi penghargaan khusus sebagai Duta Muda Olahraga Nasional. Namun yang paling berharga baginya adalah senyum sang Wakil Presiden ketika berkata, "Teruslah bermain seperti sekarang. Kamu tidak hanya membawa kemenangan, kamu membawa harapan." Setelah kepulangannya, kisah Mega mulai diajarkan di berbagai sekolah dan akademi olahraga. Banyak pelatih menggunakan perjalanannya sebagai motivasi, menunjukkan bahwa latar belakang bukan batasan untuk meraih impian besar. Mega juga diundang sebagai pembicara di berbagai seminar dan talk show. Ia berbagi tentang jatuh bangun di Korea, tentang belajar bahasa sambil menangis, tentang cedera dan keraguan, dan tentang satu hal yang tak pernah ia tinggalkan, mimpi. Bagi anak-anak muda, Mega bukan hanya atlet hebat, tapi juga kakak yang pernah merasa takut, gagal, dan tersesat, namun tetap melangkah. Ia menjadi bukti nyata bahwa ketekunan bisa mengubah jalan hidup. Di Korea, komunitas diaspora Indonesia bangga luar biasa. Mereka mengadakan syukuran kecil untuk Mega, menyanyikan lagu nasional, dan menyajikan makanan khas Indonesia yang membuat Mega hampir menangis haru. Komunitas itu menjadi pelipur rindu baginya. Mereka menyemangatinya saat musim kompetisi berat, mengirim makanan saat Mega sakit, dan menonton setiap pertandingan dengan spanduk bertuliskan, "Mega kami bangga." Di tengah dunia yang asing, Mega merasa semakin diterima. Bukan hanya sebagai pemain profesional, tapi sebagai bagian dari keluarga besar yang menjaganya di tanah rantau. Di malam yang sunyi usai pertandingan terakhir musim itu, Mega duduk sendiri di balkon apartemennya di Seoul. Ia memandangi langit malam dan mengingat semuanya, lapangan kecil di Jember, perpisahan dengan ibu, latihan di tengah hujan, dan rasa sakit saat cedera pertama. Semua kenangan itu kini terasa seperti kepingan puzzle yang akhirnya tersusun sempurna. Setiap air mata, luka, dan rasa lelah bukan sia-sia. Ia telah membuktikan bahwa asal-usul bukan penghalang untuk menjadi hebat. Mega tersenyum kecil. Dalam diam, ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Aku sudah sejauh ini. Tapi ini belum akhir. Perjalanan ini masih panjang." Mega menyadari, mimpinya telah menjadi nyata, tapi bukan sekadar juara,
bukan sekadar trofi. Ia telah memenangkan kepercayaan, cinta, dan inspirasi dari jutaan orang yang mengikuti kisahnya. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mereka. Namanya kini dikenang sebagai simbol ketekunan, keberanian, dan harapan. Di Korea ia disebut Volcano from the Tropics, di Indonesia ia dianggap pahlawan muda. Tapi di hatinya, Mega tetap gadis kecil yang suka melompat-lompat di lapangan merah bersama teman-teman masa kecilnya. Dan meski telah mencapai begitu banyak, Mega tahu satu hal, ia akan terus bermimpi. Karena bagi dirinya, mimpi tak punya garis akhir, hanya titik awal baru untuk perjalanan yang lebih jauh.